Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Salsabila. Saya dari PGMI 3D dengan NIM 2281070115. Di sini saya akan membacakan dan mengirimkan video sebagai bukti pengerjaan UTS mata kuliah pembelajaran tematik. Jadi yang pertama itu soalnya kurikulum tematik adalah kegiatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai materi pembelajaran untuk mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak melalui suatu tema atau topik tertentu. Apa saja sih langkah-langkah dalam merencanakan dan mengembangkan kurikulum yang harus dilakukan oleh guru? Jadi, langkah-langkah dalam merencanakan dan mengembangkan kurikulum yang harus dilakukan oleh guru adalah menganalisis dan mendiagnosis kebutuhan, perumusan tujuan dan pengorganisasian, pengembangan metode, perencanaan penilaian, penyesuaian proses pembelajaran, produk hasil belajar dan lingkungan belajar, dan evaluasi pembelajaran dan asesmen. Yang pertama, melakukan analisis dan diagnosis kebutuhan. Yang pertama dilakukan adalah identifikasi kebutuhan siswa termasuk kompetensi, kekuatan, dan kelemahan dari siswanya. Nah, yang kedua itu gunakan asesmen diagnostik untuk mengidentifikasi latar belakang, keluarga, kesiapan belajar, motivasi belajar, dan minat dari siswanya tersendiri. Nah, terus perumusan tujuan. Nah, susun tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatasan waktu. Jadi, waktunya itu harus tepat, jangan terlalu lama, jangan terlalu cepat. Nah, lalu sesuaikan tujuan pembelajaran dengan tahapan pencapaian dan karakteristik siswa. Nah, karakteristik siswa memang berbeda-beda, tapi guru harus bisa mengoptimalkan dan membedakan dan mengelompokkan mana saja yang menjadi karakter siswa, pencapaiannya. Guru juga harus apresiasi hal itu. Nah, yang ketiga itu pengorganisasian materi yang bisa dilakukan. Tentukan ruang lingkup materi pembelajaran yang akan diajarkan oleh guru di kelas atau dipelajari oleh siswa kelas. Jadi guru harus bisa nempatin mana yang bakal diajarin sama guru di kelas atau yang siswa juga bisa bahwasanya belajar sendiri dari rumah juga gitu. Nah, berikutnya susun skop dan urutan susunan materi kurikulum dengan mempertimbangkan struktur, disiplin, ilmu, taraf pengembangan siswa, dan pembagian materi kurikulum berdasarkan tingkatan kelas. Yang bisa dilakukan juga yang keempat, pengembangan metode pembelajaran. Nah, pengembangan metode pembelajaran ini yang harus dilakukan adalah pilih metode mengajar yang sesuai untuk mengaktifkan siswa dalam proses belajar mengajar seperti ceramah, tanya jawab, diskusi, presentasi, dan belajar secara kelompok. Berikutnya, gunakan variasi pengalaman belajar siswa seperti pengalaman visual, suara, dan penciuman, serta mempertimbangkan siswa, guru, bahan, tujuan, waktu, sumber, dan fasilitas dari sekolah. Lalu berikutnya itu ada perencanaan penilaian pembelajaran. Yang bisa dilakukan adalah tentukan nilai dari suatu objek atau peristiwa dalam konteks situasi pembelajaran. Gunakan penilaian formatif dan summatif untuk mengukur pencapaian siswa terhadap tujuan pembelajaran. Berikutnya yang penyesuaian proses pembelajaran, produk, lingkungan belajar. Jadi yang bisa dilakukan, sesuaikan proses pembelajaran, lalu sesuaikan produk hasil belajar, kondisikan lingkungan belajar agar mendukung pembelajaran siswa. Jadi lingkungan belajar itu, lingkungan sekolah itu sangat penting bagi proses belajar para siswa.
Terus yang terakhir itu ada evaluasi pembelajaran dan asesmen. Lakukan evaluasi pembelajaran dan asesmen untuk mengevaluasi keberhasilan pembelajaran siswa. Libatkan orang tua, siswa, dan pendidik dalam pelaporan hasil belajar yang efektif. Yang kedua itu soalnya adalah jelaskan 4 landasan pembelajaran tematik dan implikasinya. Jadi, tematik berarti gagasan utama yang menjadi bahasan sebuah perbincangan. Nah, landasan utama dari pembelajaran tematik itu ada 4. Yang pertama itu landasan filosofis, yang kedua itu landasan psikologis, yang ketiga itu landasan sosial budaya, dan yang terakhir itu landasan yuridis. Nah, yang pertama itu landasan filosofis. Ini bertumpu pada aliran progresisme, yaitu memandang proses pembelajaran perlu ditekankan pada kreativitas, kegiatan alamiah, dan pengalaman dari siswanya. Kalau aliran konstruktivisme itu pengalaman siswa sebagai kunci dalam pembelajaran. Aliran humanisme melihat siswa dari segi keunikan atau kekhasannya, potensi dan motivasi dari siswanya sendiri. Implikasinya adalah guru ini menekankan pada fungsi kecerdasan siswa dan bisa mengatur suasana kelas agar kondusif. Berikutnya yang kedua adalah landasan psikologis. Landasan psikologis ini berpusat pada siswa dan memberikan pengalaman langsung pada siswa dan memberikan konsep dari berbagai mata pelajaran secara holistik, bermakna, otentik. Implikasinya adalah guru merancang pengalaman yang mempengaruhi kekompakan para siswa. Berikutnya yang ketiga adalah landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya ini lebih menekankan belajar sambil melakukan sesuatu, melihat dari segi waktu, beban materi, metode, dan sumber belajar yang otentik. Jadi implikasinya adalah guru bisa menekankan kepada keaktifan siswa dan kegiatan siswa, seperti kan di sini dilihat dari sambil melakukan sesuatu, jadi belajar tapi sambil games gitu. Nah, yang terakhir itu landasan yuridis, landasan yang berkaitan dengan kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di SD. Jadi, ada landasan atau hukum tersendiri belajar tematik di SD ini, jadi tidak asal-asalan. Implikasinya adalah guru mengikuti pedoman yang ditetapkan dalam peraturan untuk menjalankan pembelajaran tematik yang baik. Nah, soal yang ketiga ini membahas tentang karakteristik pembelajaran tematik beserta contohnya. Jadi, pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Karena dalam hal ini siswa dituntut untuk aktif. Jadi kebanyakan kalau pembelajaran tematik ini siswa itu harus aktif. Jadi guru itu hanya sebagai fasilitator. Prinsip yang pertama itu ada holistik, yang kedua itu bermakna, dan ketiga itu otentik. Nah, karakteristik pada pembelajaran tematik yang pertama adalah student centered atau berpusat pada siswa, pendekatan yang menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Guru hanya menjadi fasilitator. Dari awal juga sudah dikatakan ya bahwasanya pembelajaran tematik ini berpusatnya kepada siswa. Guru hanya sebagai fasilitator. Contohnya siswa praktek ibadah. Dalam praktek ibadah berwudu, siswa dapat mengetahui bagaimana Contohnya itu guru meminta murid untuk berkelompok dan membuat tugas paper tentang pembelajaran IPA, yaitu daun, dan meneliti banyaknya jenis daun. Jadi guru itu hanya menjadi jembatani saja. Siswa berproses untuk membuat paper dari daun. Daun ini biar bisa gitu ya.
Nah, yang kedua itu memberikan langsung tentang pengalaman yang didapat siswa, direct experience. Pengalaman ini yang menghadapkan siswa pada pernyataan yang konkret, contohnya siswa praktek ibadah. Berwudu, siswa dapat mengetahui bagaimana cara wudu yang benar. Jadi siswa bisa tahu nih, yang benar wudunya itu gimana, apa tangan dulu, atau langsung ke muka, atau udahlah yang wajib-wajibnya aja gitu. Berikutnya itu pemisahan mata pelajaran tidak jelas. Banyak pembahasan tema yang dekat dan berkaitan pada siswa. Contohnya pada pembelajaran IPA dan Bahasa Indonesia terdapat pembahasan mengenai lingkungan. Berikutnya menjelaskan konsep dari banyak mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Contohnya itu pada pelajaran IPA, PKN, IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Di sana kan bisa, dalam IPA itu bisa menjelaskan mengenai gempa bumi. Kalau di IPS sendiri itu kan bisa mengenai lingkungan yang terjadi akibat gempa bumi. Kalau Bahasa Indonesia sendiri itu bisa membuat karangan teks eksposisi mengenai gempa bumi atau teks rekon yang mengenai gempa bumi. Deskripsi juga bisa. Jadi gempa bumi adalah sebuah apa gitu. Itu bisa. Yang bisa dikaitkan. Berikutnya bersifat fleksibel. Guru harus bisa mengaitkan bahan ajar satu dengan mata pelajaran lain. Contohnya itu guru bisa mengaitkan bab sholat pada pelajaran agama PAI dengan pembelajaran fikih. Lalu minat dan kebutuhan siswa. Contoh, guru memberikan siswa pilihan bahwa dia bisa mengajar sesuai minatnya, belajar sesuai minatnya. Contoh, hobinya membaca nih, siswa hobinya membaca, maka diarahkan kepada membaca atau pembelajaran bahasa Indonesia seperti karangan cerita fiksi, karangan narasi, seperti itu. Lalu soal nomor 4 itu jawabannya yang A, identitas mata pelajaran kelas 3. Temanya adalah peristiwa alam. Subtemanya kekayaan alam. Bidang studinya bahasa Indonesia, PKN, matematika, dan IPA. Alokasi waktunya itu 6-35 menit. Kompetensi dasarnya itu memberikan tanggapan sederhana tentang cerita pengalaman tema yang didengarnya, menceritakan peristiwa yang benar dialami, dilihat atau didengarnya, menjawab dan mengajukan pertanyaan isi teks agak panjang yang dibaca secara intensif, mengidentifikasi berbagai jenis dan besar sudut mengenai kekhasan bangsa Indonesia seperti kebinekaan, kekayaan alam, dan keramah-tamahan dari bangsa Indonesia, mendeskripsikan kenampakan permukaan bumi di lingkungan Indonesia, di lingkungan sekitar. Indikatornya adalah mendengarkan cerita pengalaman teman, bercerita tentang peristiwa yang pernah dialami dengan kalimat dan pilihan kata yang tepat dan rumit, menjelaskan arti kata-kata sulit dari teks agak panjang, menjawab pertanyaan sesuai isi teks, mengajukan pertanyaan sesuai isi teks, membuat puisi berdasarkan gambar dan pilihan kata yang menarik, mengukurkan besarnya sudut menurut ukurannya, mengenal dan mengemukakan jenis sudut, mengidentifikasi berbagai kekayaan alam, menjelaskan melalui pengamatan model bahwa sebagian permukaan bumi itu terdiri dari atas air. Materi pokoknya itu mendengarkan teks bacaan dan bercerita. Lalu membuat puisi berdasarkan gambar, menentukan sudut pada benda, kekayaan alam Indonesia, mengenal permukaan bumi. Lalu langkah pembelajarannya itu yang pertama tahap pemanasan pembelajaran. Ada A, pemanasan pembelajaran, dan B, orientasi tema.
Pemanasan pembelajaran ini, guru membimbing berdoa bersama, salam, dan mengecek kehadiran siswa. Bisa juga diadakan seperti senam dulu, untuk itu senam atau games ya, agar suasana kelas itu bisa kondusif dan aktif. Fokusnya itu pemberian motivasi untuk belajar melalui permainan yang menyenangkan. Yang B itu orientasi tema. Guru menjelaskan arti permainan yang baru dimainkan dengan tema dan subtema yang akan dipelajari. Tadi yang dibahas temanya itu kan kekayaan alam, ya, subtemanya kekayaan alam ya. Jadi bakal membuat games tentang kekayaan alam. Fokusnya itu penggalian tema dan penyampaian tujuan melalui tanya jawab sebagai pemberian pengetahuan awal. Jadi guru ini bisa memberikan metode atau membuat metode tanya jawab agar siswa bisa juga mengerti dan paham bahwasanya kekayaan alam itu apa gitu. Yang kedua itu tahap inti. Yang A itu pengajuan masalah. Guru meminta siswa berpasangan mengulang dari sudut secara perlahan dan mengamati sudut apa yang terbentuk dari tanah tersebut, mengurutkan dari mulai yang terkecil. Jadi guru itu bisa meminta siswa untuk mengurutkan pembelajaran yang tadi, permukaan tanah itu bisa dari yang terkecil sampai yang terbesar gitu. Fokusnya itu melakukan tanya jawab, membuka ke satu pahaman pada siswa berpendapat mengenai materi dan tugas, dan memperagakan permainan cara pencarian huruf masing-masing. Tadi masih yang A juga, guru mengambil salah satu bentuk sudut yang menyerupai gunung dan meminta siswa menebak mengaitkan dengan permukaan bumi. Guru memberikan teks dan gambar tentang tanah longsor di lereng gunung. Siswa pun diminta membuat puisi tentang kejadian tersebut. Guru juga bisa nih membagi siswa jadi beberapa kelompok, 5 orang saja secara acak untuk menyelesaikan lembar kerja dari guru. Jadi soal dari gurunya. Yang B, perencanaan informasi. Siswa dalam kelompok mencari permasalahan yang harus diselesaikan. Tadi kan dikasih ke lembar kerja dari guru ya. Nah, teman-teman kelompok itu harus bisa bekerja sama mencari masalah apa sih yang harus diselesaikan itu. Fokusnya itu pencarian informasi melalui latihan terbimbing dan bebas. Yang C itu diskusi atau pembahasan. Siswa mendiskusikan informasi yang telah didapat dan menyimpulkan jawaban sebagai hasil dari kelompok dan memilih puisi terbaik mewakili kelompok. Nah, yang tadi kan setelah nih masalahnya udah selesai, udah bisa ditentuin, baru nih bikin puisi. Lalu dari banyaknya puisi ini harus dipilih salah satu mengenai yang paling pantas untuk diajukan kepada guru tentang kekayaan alam. Nah, lalu setelah sudah teman berkelompok ini saling berinformasi nih, informasi apa saja yang paling didapatkan. Puisi terbaik mewakili kelompok. Guru membahas hasil dari tiap kelompok dan meminta siswa membaca puisi sebagai akhir kegiatan. Jadi setelah selesai, guru meminta siswa untuk maju membacakan puisinya tentang kekayaan alam tadi ya. Nah, itu masing-masing kelompok itu maju kan. Nah, fokusnya itu kemampuan bertanya, berpendapat, mengkritik, pengambilan keputusan. Jadi siswa itu harus bisa bertanya, harus saling bertanya gitu. Biar kalau yang tidak tahu menjadi tahu, harus bisa mengkritik, harus bisa memberikan saran juga, harus bisa berpendapat, harus mengajukan, dan akhirnya bisa mendapatkan pengambilan keputusan yang benar. Jadi kalau semuanya udah dibahas nih, baru kita bisa ambil keputusan. Oh, yang ini tuh yang benar gitu. Jadi kita harus ngambilnya yang itu. Yang terakhir itu tahapan kesimpulan penutup. Melakukan tarian sudut bersama, siswa diminta menilai puisi terbaik dan memajang di kelas.
Guru memberi kesimpulan materi yang sudah dibahas. Fokusnya itu pada penyimpulan materi. Berikutnya sarana dan sumber belajar. Guru, buku pelajaran, lembar materi dan tugas, hasil pengembangan gambar. Evaluasi, bentuk evaluasi tugas atau LKS dan pengamatan selama pembelajaran, jenis penilaian produk, tes tertulis, lisan atau tes tertulis maupun lisan, dan informasi. Sekian hasil video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.